Tinggal satu lagi pertanyaannya. Kalian berani nggak pakai mobil Neta? Ya, itu balik lagi ke para CVTs. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Kalau sekarang kalian lagi mencari mobil listrik yang proper, enak dikendarai, proper, size-nya proper, lega dalam kabinnya, tapi harganya masih terjangkau, tidak ada pilihan lain kalau menurut kami. Harganya masih di bawah 300 juta, bentuknya masih proper, 4 pintu, punya bagasi, dibawa masih enak, masih kencang, dibawa keluar kota juga masih bisa, bukan cuma mobil listrik dalam kota. Neta V2 ini adalah pilihan yang paling tepat. Begitu facelift, sekarang harganya malah jadi makin terjangkau. Sudah dirakit di Indonesia dengan TKDN di atas 44%. Yes, ini dia Neta V2 dengan harga 299 juta. Tapi apakah dia semenarik itu? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Neta V2. Yes, ini dia Neta V2. Sekarang dia ibaratnya kayak versi facelift dari Neta V yang pernah meluncur di Indonesia. Neta sebagai brand startup, menurut kami dia tuh cerdas banget ya. Meskipun dia memang baru banget establish di dunia, terus juga baru masuk ke Indonesia, tapi mereka tuh mengimprove model-model mereka dengan sangat baik. Mulai dari Neta V, memang awal-awal banyak banget yang flow-nya seperti suspensinya, terus juga range-nya juga ternyata tidak sesuai banget gitu ya, karena mungkin efisiensi dari baterainya belum sebaik itu. Nah, sekarang semuanya sudah diimprove di mobil ini. Tidak hanya itu, stylingnya juga sekarang sudah diimprove. Kita bisa lihat aja dari depan, tampangnya sudah semakin baik dengan lampu yang sedikit berubah sedikit, dan ini sudah menjadi bahasa desainnya Neta ya. Karena saudaranya yang juga baru meluncur, Neta X, bentukannya juga seperti ini, apalagi yang baru-baru meluncur seperti Neta S, Neta L. Dan bukan tidak mungkin nantinya ketika generasi berikutnya juga semakin improve. Tapi sekarang aja menurut kami sudah sangat baik sekali. Tampang depannya keren, lampunya sudah proyektor, LED, sennya juga sudah LED. Dan sudah LED DRL, lampunya juga sangat terang banget lagi, sudah auto headlamp juga lagi. Keren banget. Dan sekarang Neta V2 sekarang sudah kedapatan ADAS, yes. Dia sudah ada radar di sini dan juga sudah ada kamera di sana. Jadi sangat membantu sekali untuk kita berpergian keluar kota atau perjalanan cruising gitu ya. Karena dia sudah ada ADAS, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, ada semua. Bagus. Dan harganya masih 299, jadi keren banget. Lanjut ke samping. Yes, ini desain sampingnya, dimensinya memang compact sebenarnya. Dia ya nggak nyampe 4300 mm, dia pas, nggak terlalu besar, nggak terlalu panjang. Pagi mengingat harga dia 290-an juta, masih di bawah 300 juta. Sekarang mobil listrik di bawah 300 juta. Kalian baru dapat yang bentuknya kotak-kotak, yang menurut kami itu bukan proper mobil kalau kami bisa bilang. Karena ya REV Ceres, kalian pakai keluar kota sangat-sangat tidak nyaman. Sedangkan mobil ini masih oke banget dibawa keluar kota. Kami bahkan pernah bawa mobil ini sampai Bandung, keluar kota, lewatin MBZ, masih oke banget, tenaga juga masih oke, menarik. Dan tambah lagi, soket chargingnya nggak ribet nih. Kayak yang harganya di bawah 300 juta juga. Dia sudah CCS Type 2, sehingga nyari port chargingnya gampang, nggak usah pakai converter lagi, dan mau langsung DC charging juga bisa. Dia DC chargingnya up to 50 kW, jadi cepet banget pengecasan dari mobil ini gitu. Sekarang velgnya baru, velgnya sekarang mengipas gitu dengan dual tone warnanya 185 55 R16, dia pakai 16 inci proper. Kalian mau cari gantian velgnya juga gampang. Kami beberapa kali bertemu dengan Neta yang sudah dimodif karena PCD-nya mudah dicari, nggak kayak yang kecil-kecil kotak-kotak itu. Kalian mau modif, mungkin bentukannya lucu untuk dimodif, tapi lebih mudah untuk mengganti mobil ini gitu ya, karena bentuknya juga masih proper. Dia sudah keyless entry, kuncinya seperti ini. Keren ya, dia bisa dikunci, bisa dinyalakan dengan cara langsung masuk dan diinjak rem, atau kita bisa matikannya juga bisa lalu lewat layar. Jadi nggak harus injak rem, harus dikunci gitu ya, kayak tetangga gitu ya. Dia sudah keyless entry. Spionnya sayang memang dia belum auto retract, dia masih dilipat secara manual, tapi nggak apa-apa. Desainnya tidak terlalu mengganggu. Dan dia sudah bisa diatur secara elektrik angle-nya gitu. Bagus, design wise dia unik, dan yang menarik, baterainya agak nunduk, kameramen. Dia memang agak sedikit nongol ya di bawah situ ya. Tuh, kelihatan baterainya agak sedikit kelihatan di bawah situ. Tapi
kami pernah mengetes bersama mobil ini. Ketika diajak banjir setinggi 30 cm, mobil ini masih bisa melewati genangan seperti itu gitu. Jadi meskipun ini kerendam nih, kena dan kerendam, dia juga kegasruk-gasruk gitu ya juga. Baterai ini sudah sangat diuji oleh Neta dan dia sangat aman. Dan juga direndam dia sudah sangat bagus karena dia sudah support IP68. Jadi itu udah setara dengan HP-HP terbaru yang bagus-bagus ya, sudah bisa water resistant gitu. Bagus. Desain belakang, dia desain belakangnya sekarang baru. Yang dulu dimana itu desain belakangnya adalah paling flow dari sebuah Neta-V, sekarang sudah better. Tapi memang jadi agak mirip sama SUV dari Honda ya, kayak Honda HR-V maksudnya. Ini mirip banget nih desain belakangnya. Dia lampunya melambung ke kanan dan kiri, tapi bagusnya sekarang dia sudah sesuai dengan bahasa desain Neta juga. Jadi dia sudah mirip sama Neta X yang juga baru meluncur. Dia lampunya tarikan garis dan kiri dan kanannya tuh bagus. Dan sennya juga sudah LED, lampu belakangnya juga sudah LED, lampu mundurnya gitu. Bawah nih ada aksen chrome pada lampu mata kucingnya gitu ya. Bagus dengan ini aksen warna hitam. Dan sudah ada kamera mundur dan sensor parkir di belakang. Keren. Dan menarik, sekarang juga sudah ada defogger dan ada wiper. Karena dulu tuh yang punya wiper dan juga defogger untuk mobil listrik kelas-kelas seperti ini cuma si Citroen isi3. Nah sekarang dia sudah ada wiper juga. Jadi lumayan membantu karena kadang kalau lagi hujan itu lumayan ganggu ya nggak punya wiper gitu. Kapasitas bagasi mobil ini karena dia proper mobil gitu ya. Bagasinya masih gede banget. Dia sudah dilengkapi dengan lampu LED juga di situ. Kapasitas bagasinya masih di 335 liter. Dan kalau kita lipat baris keduanya, ini bisa rata lantai. Ya nggak rata-rata banget lah ya. Tapi memang tidak bisa 60-40 gitu. Dia bisa menghasilkan kapasitas bagasi mencapai 552 liter. Memang tidak bisa menaruh stick golf ketika baris duanya tegak. Karena memang ya mobil ini tidak terlalu lebar kanan kirinya. Tapi at least masih cukup gede kalau kita bawa koper dan segala macam, cukup besar lah, termasuk yang terbesar di kelasnya. Ya, ini dia baris kedua dari Neta V2. Ini posisi duduk kami, tinggi kami 175 cm. Ya, memang dia bukan yang terbaik ya di kelasnya, dia masih sama dengan yang sebelum facelift juga. Dia baterainya agak sedikit intrusif ke flat floor di bawah sini, jadi dia tidak terlalu bisa ke bawah. Jadi agak sedikit naik sehingga paha kami sedikit agak jongkok begini, tapi masih lebih better dibandingkan dengan Bingo EV. Bingo EV paling worst ya kalau di kelas ini ya. Ini masih bisa kita duduk dan kita masih bisa nyelipin kaki kita masuk ke dalam bawah jok. Sehingga masih oke lah kalau mau nge-stretch gitu. Walaupun secara legroom dia bukan yang terbaik. Di kelasnya ini rival-rivalnya bisa kami bilang Citroen isi3 lebih baik di kelas ini gitu. Kelengkapan di belakang dia sudah ada USB-A di belakang. Jadi kalau untuk nyolok ada ruang penyimpanan di sini. Dan yang bagus, dia even sampai bagian door trim dia ada lapisan kulit gitu dan yang tersentuh tangan sehingga empuk di sini. Dan pengaturan power window-nya sudah all auto down, walaupun auto up-nya enggak ya. Jadi at least masih memudahkan lah, karena kan kalau Citroen isi3 agak ribet ya di situ nyari-nyari gitu. Ini sudah all auto down jadi lumayan bagus. Semuanya sudah pakai kulit, depan, belakang, dan di belakang sayangnya memang meskipun sudah pakai kulit, headrest-nya cuma ada 2 saja. Tapi at least di belakang sini untuk meningkatkan visibilitas dan feels-nya nggak terlalu sempit gitu ya, claustrophobic. Di belakang tetap diberikan kaca quarter light gini sehingga feels-nya lebih terasa spacious. Oke, ini dia duduk depannya dari Neta V2. Nah, sekarang jadi dia ada beberapa option warna interior. Jadi ada yang warna seperti biru seperti ini, ada yang gelap dan ada yang putih biasa. Nah, kalau yang warna biru seperti yang kami dapatkan ini, memang dia interiornya colorway-nya warna biru juga, kayak mint blue gitu ya, bagus banget ya. Dia warna putih, di setirnya ada biru-birunya juga gitu ya. Desain setirnya sih overall masih mirip-mirip, dia pakai palang 2 aja dengan yang bagian kiri untuk pengaturan jarak dari adaptive cruise control, karena sekarang mobil ini sudah ada adaptive cruise control, keren. Dan yang kanan untuk pengaturan multimedianya. Dan seperti biasa, pengaturan transmisinya juga di kanan sini seperti layaknya Mercedes-Benz ya. Jadi kalau ke bawah itu untuk pengaturan maju, atas tuh R, dan dia P-nya kita tekan. Dan dia sudah ada kamera mundur tadi seperti kita masukin ini ya,
gigi R, dan ketika kita maju dan mundur di kecepatan di bawah 30 km per jam, dia akan ada suara, dan suaranya seperti ini. Nah, suara itu juga bisa diganti, ada dua. Jadi ada yang suaranya tech, seperti yang tadi ya, suaranya kayak berirama gitu, dan ada yang suara mimicking suara mobil sport gitu, kayak rumbling gitu. Gitu ya, suaranya kayak gini. Nah, gitu tuh. Suaranya seperti mobil lah, suara mesin mobil. Jadi itu bagus untuk pedestrian alert tone, supaya pedestrian di kecepatan rendah dia tahu ada mobil yang sedang melaju. Jadi supaya aman gitu ya. Layar head unitnya tetap sama, dia memanjang ke bawah, besarnya cukup tinggi, lumayan besar layarnya. Dia yang baru sekarang, selain grafiknya sekarang beda ya, tampilannya juga beda. Dia sekarang sudah ada Apple CarPlay melalui USB. Yes. Jadi dia sekarang sudah much better dibandingkan dengan Wuling ya, yang belum ada Apple CarPlay sama sekali dari seluruh line up mereka. Ini sudah ada Apple CarPlay, dan kami sukanya Apple CarPlay di sini gede banget dan bener-bener. Jadi rasanya kalau kita full map di sini, ini tuh bener-bener mengcover seluruh map ya. Jadi kayak kita tuh bisa mengira-ngira kita kapan belok dan segala macam. Bahkan ini sangat baik banget karena kita bisa jadi full banget sampai atas kan tampilan mapnya, sehingga bisa kita tahu nih kita kapan belok yang di ujung depannya kira-kira berapa meter lagi. Rasanya tuh kayak full, kita bisa melihat mapnya dengan sangat sempurna gitu, bagus banget. Apalagi bisa di split view-nya di Apple CarPlay-nya tuh juga enak, jadi bisa sambil dengerin lagu di bawahnya dan juga arahan alertnya dan mapnya. Nice, bagus banget. Dan dia juga sudah ada tampilan untuk ADAS-nya juga di sini. Jadi bukan di speedometer ini, tampilan ADAS-nya ada di sini. Jadi kita bisa lihat mobil yang ada di depannya yang kita pakai untuk jarak, acuan jaraknya, untuk adaptive cruise controlnya, untuk penyesuaian kecepatan kita, dan lane keeping assist-nya juga bisa kelihatan dari sini. Dia ADAS-nya juga sudah support smart city brake, jadi sudah bisa traffic jam assist, jadi bisa sampai berhenti dan berjalan lagi dia juga sudah bisa. Jadi oke banget. Mobil ini juga sudah banyak banget yang bisa ditampilkan di speedometer. Seperti biasa, speedometernya sudah ada di sini ya. Dia ada speedometer, terus juga bisa menampilkan range, terus trip kita, odo, suhu, jam. Terus dia juga bisa melihat kondisi ban kita yang sedang lagi nggak baik. Dia juga bisa ada tampilannya di bagian situ. Jadi banyak banget yang bisa kita pantau dari mobil ini. Dan bahkan dia juga sudah ada TPMS juga, tire pressure monitoring, jadi lengkap banget gitu mobil ini. Tambah lagi ke bawahnya dia juga sudah ada, wah ini mobil lengkap banget dengan harga segini loh. Wadah wireless charging di sini, 2 cup holder, terus juga ada ruang penyimpanan di sini. Ruang penyimpanan di sini juga lumayan besar gitu ya. Ada ruang penyimpanan di sini dan USB-A, 12 volt socket, cup holder kanan kiri. Wah, bagus banget, dan dia sudah ada lampu LED 2 yang dipakai di touch gitu ya. Keren. Sudah ada 2 kaca, dan kaca ini gede banget nih. Untuk mobil kecil ini biasanya gede banget. Biasanya bahkan LMPV yang lebih besar dari mobil ini aja kacanya nggak segede ini, dan biasanya di sisi driver nggak ada kaca gitu. Ini sudah ada kaca, bagus. Tapi walaupun nggak ada lampu ya. Dan overall, ya mobil ini menarik banget. Sudah pakai kulit juga. Tambah lagi pengaturan kursinya juga sudah bisa head adjuster dan naik turun. Bagus. Walaupun setirnya masih tetap ya, dia masih fix, tapi nggak apa-apa. Pengaturan setirnya masih kelihatan semuanya. Gitu. Oke. Ini dia motor listriknya dari Netavi dan juga baterainya. Memang dia nggak bisa dibuka yang bagian depan ini ya, tapi tetap bisa dibuka kap mesinnya. Padahal untuk melihat aja kali ya. Untuk juga bisa mengakses water fluidnya, juga untuk air wipernya dan segala macam juga bisa diakses dari sini. Ini air wipernya sebelah sini. Terus ini untuk pengaksesan ya aki dan untuk kelistrikannya juga dari sini gitu. Oke. Secara spesifikasi sebenarnya masih sama motor listrik ya. Tenaganya 95 PS, torsinya 150 Nm. Tergolong yang terbesar di kelasnya kalau dibandingkan dengan Bingo dan juga Citroen ec3. Dan kami sudah mengadu dengan kedua mobil tersebut, adu drag race, memang yang paling kencang Netavi itu ini. Tapi yang unik ketika di faceliftkan ini, ada justru penurunan kapasitas dari baterainya. Kalau dulu di 40,7, sekarang jadi 36,1 kWh. Yes, turun memang, tapi range-nya sama. Dan ketika kami tes, efisiensinya malah justru lebih baik. Karena sekarang katanya vendornya ganti, vendor dari baterainya. Sehingga
bisa meningkatkan efisiensi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kapasitas baterainya yang dulu pada lebih besar. Secara bahan masih tetap sama ya, masih tetap LFP gitu ya, bukan MCM. Jadi sudah sangat bagus sekali. Tapi yang terpenting adalah seberapa jauh bisa mobil ini range-nya berjalan. Klaimnya sih 401 km, tapi kami menemukan fakta lainnya. Seperti apa? Langsung aja kita coba. Let's go. Nah, merasakan rasa berkendara dari Neta V2 ini. Yes. Kalau dari posisi duduknya, sejatinya nggak ada perbedaan sama sekali dengan yang pre-facelift. Hampir sama semuanya, pengaturannya juga sama ya. Dia ada head adjuster juga, dan setirnya masih belum bisa diatur. Tapi bagusnya, mau kita set sampai paling bawah pun, posisi setirnya sudah pas, dia tidak menghalangi speedometer yang ada di depan sana. Dan visibilitas juga bagus, pilar A di sini juga tipis ya. Jadi kita masih ada kaca yang untuk melihat, kaca matinya ini untuk enak untuk melihat. Spionnya juga lumayan besar untuk mobil sekecil ini. Dia bentuknya bulat, jadi hampir mengcover seluruh bodi mobil. Dan dia bisa diatur secara elektrik walaupun belum auto retract ya, belum electronic retract. Jadi masih kalau mengelipet harus masih pakai tangan sendiri. Tapi nggak apa-apa karena since mobilnya compact, jadi nggak terlalu perlu sering kita ngelipat-ngelipat. Kalau kemarin kan kalau di Ion kami agak sedikit protes ya, karena mobilnya udah lebar, terus spionnya juga besar, terus tancip lagi. Jadi kadang beberapa kali kita tuh agak serius struggle harus ngelipat. Tahu sendiri kalau jalanan di Jakarta ya, suka yang sempit-sempit gitu. Dan kursinya sendiri, joknya lumayan oke, surprisingly. Dia ada kanan kiri side supportnya sudah kulit juga bagus ya, dan dia di tengahnya perforated jadi nggak panas kalau di matahari siang begini. Bagus, apalagi emang walaupun nggak panas dia juga AC-nya juga lumayan dingin loh untuk mobil listrik kecil seperti ini. Biasanya memang agak sedikit struggle untuk soal AC gitu ya. Dan posisi duduknya sih overall kami lebih suka di sini dibandingkan dengan misalnya kalau rival di kelasnya ya Bingo EV gitu ya. Wah, Bingo sih kami, nggak cuma kami ya, mungkin banyak lah reviewer lain yang merasakan agak kesulitan mendapatkan posisi duduk yang enak di sana. Kami bahkan waktu nyetir Bingo itu tumit kami sampai agak luka yang untuk yang kaki kanan, karena kan jadi dangak banget ya. Jadi tumit itu jadi tatakan kaki banget, jadi agak sedikit luka gitu ya. Sedangkan di sini enggak, dia masih oke. Walaupun memang kalau dibandingkan dengan misalnya rival yang di sini tuh EC3 gitu ya, EC3 masih lebih baik dibandingkan dengan mobil ini. Posisi duduknya lebih enak, lebih duduk gitu ya. Dan ngomongin soal kenyamanan, bandingan suspensi dari Neta V2 ini sudah di-tweak lebih baik dibandingkan dengan yang pre-facelift. Memang kalau pre-facelift juga pernah dapat perbaikan gitu ya. Dan ini sekarang sudah makin enak lagi gitu. Ini ngeliatin speed bumps depan Ice BSD yang terkenal tajam-tajam gitu ya. Itu ke mobil, biasanya mobil dengan set suspensi yang kurang menarik itu kurang bagus. Bantingan atau redamannya kurang bagus, biasanya di sini rasanya tuh kayak nih. Itu biasanya getarannya luar biasa. Di sini memang masih kerasa, bukan yang sesmooth itu ya, pastilah ya. Ini mobil kecil gitu. Wajar. Tapi sudah much better dibandingkan dengan NTV sebelumnya. Bahkan in fact menurut kami uniknya dia bandingan suspensi bukan yang empuk-empuk banget, tapi ayunannya tuh lumayan agak banyak, tapi sudah lebih sedikit dibandingkan dengan NTV yang sebelumnya. NTV yang sebelumnya kan kita bisa lihat saja kami syuting di Peak, itu goyangan suspensinya sangat luar biasa ya, ngayunnya dahsyat banget sehingga memang agak sedikit mengganggu. Sedangkan kalau di sini enggak, di sini sudah much better banget. Ngeliatin speed bump saja masih diredam dengan sangat baik. Getaran di kamera kami pasti nggak kerasa nih. Tuh, gitu aja. Masih oke banget. Jelas ini kalau dibandingkan dengan Bingo ini lebih better banget. Bandingan suspensinya udah lebih enak, ayunannya juga pas menurut kami, joknya juga tebel, jadi enak gitu ya. Walaupun harus diakui kalau dibandingkan dengan Citroen EC3 yang juga di kelas di mobil ini, ya enakan Citroen EC3. Cuma memang harga Citroen EC3 sudah di atas 300 jutaan, sudah bahkan kalau secara harga Citroen EC3 mepetnya malah sama kayak satu kelas di atasnya Bingo kan, si Cloud EV, harganya sudah dekat gitu. Nah kalau di mobil ini harganya masih di bawah 300 juta, bandingan suspensinya ibaratnya di tengah-tengah situ udah lebih dari cukup menurut kami. Karena ya harga dan bandingan suspensinya dan refinementnya lumayan oke lah, ketemu di tengah gitu ibaratnya. Dan sisanya sih nothing much yang beda dibandingkan dengan Neta yang pre-facelift. Semuanya sama, set suspensinya semuanya sama, bantingannya, steering feedbacknya itu juga masih sama. Ya jujur steering feedback dari mobil ini bukan yang juara, dia bukan
dia bukan terkenal soal sharpness dari steeringnya, bukan. Dia memang ya mobil listrik kecil, apalagi mobil listriknya semuanya fully electrified gitu ya. Even sampai setirnya juga rasanya feel ya karena pakai EPS, jadi ya nih kita goyang-goyang gini mobilnya nggak langsung belok karena memang nggak terlalu planted ke jalanan. Jadi steering feedbacknya nggak terlalu terasa kalau menurut kami. Dia masih ada gapnya dikit ketika kita belokin gini. Karena ini nih, baru kita giniin, nah ini baru dia belok. Nah ini baru kita belok cepet gini ya. Nah tuh dia baru tuh belok, dia steering inputnya harus agak lebih banyak untuk membelokkan ke kanan maupun ke kiri, karena ya lagi-lagi dia bukan hidrolik, dia fully electrified, dan feedback steeringnya tuh bukan yang terbaik di kelasnya lah, harus kami akui gitu ya. Tapi ngomongin soal handling, dan kami kan bilang bahwa mobil ini dia punya ayunan suspensi yang agak ngayun gitu kan, kami bilang tadi. Jadi ketika kita misalnya berbelok cepat seperti ini ya, nah jadi kalau kita misalnya berbelok zigzag kayak gini, itu kelihatan banget bagian belakangnya agak mengayun terlalu berlebihan. Dia jadi body rollnya agak sedikit terasa di mobil ini. Karena ini memang masih sama seperti yang Netavi yang pre-facelift, yang mana dia masih mengayun, bener-bener mengayun. Dan itu juga masih ada di sini. Jadi body roll masih tetap terasa. Tapi memang lagi-lagi mobil ini bukan untuk sportiness atau bukan untuk yang untuk menyenangkan atau fun to drive. Karena kan memang mobil ini poinnya adalah menjadi mobil listrik yang efisien, yang bisa mengantarkan kita dari poin A ke B dengan sangat efisien dan fungsional. Sehingga kalau soal-soal kayak ya steering feedback dan segala macamnya, tuh ya bukan jagoannya lah si Netavi itu ini. Tapi soal motor listrik, menurut kami ini oke banget. Di mode normal aja, kita lagi jalan 60, kita langsung kick down gini. Tuh, cepet banget dia pick up speednya, dia langsung 100 gitu ya. Dia nggak, di top end dari motor listriknya itu dia nggak langsung kehilangan tenaga. Sedangkan kalau di kelas-kelas ini, kami tuh ngerasain banget. Ya, kelas ini ada 2 lagi yang kami pernah bahas juga di CVT War waktu itu. Ada Citroen ec3 dan juga Bingo EV. Kedua mobil tersebut, once kita udah di atas kecepatan 60 km/jam, entah kenapa electric torque-nya dari instant torque dari sebuah mobil listriknya itu nggak kerasa lagi di kedua mobil tersebut gitu ya. Kalau di sini kita sih 60, terus mau kick down, misalnya mau nyelip gitu ya, sen kanan, dia masih ada, dan ini bahkan masih di mode normal. Once kita di mode sport, itu pick up speed-nya lebih kencang lagi, lebih gila lagi. Tuh, cepat sekali sudah 100. Ini padahal mobil listrik kecil menurut kami, dan harganya masih di bawah 300 juta. Yang mana mobil listrik di bawah 300 juta yang harganya baru, kan baru dapat apa sih sekarang? Pasti ya REV, Series E1. Yang mana ya jujur itu sebenarnya jatuhnya bukan mobil lah ya, itu dia paling hanya komuter, transporter biasa yang kecil ya dengan motor listrik seadanya gitu. Jujur, Cloud EV aja menurut kami tidak sebaik ini pick up speed-nya. Kami sudah pernah membahas juga Cloud EV, kalau mau nonton sebelah sini. Gak sebaik ini juga untuk pick up speed-nya. Masih lebih nendang mobil ini, masih lebih ngejambak mobil ini, apalagi di top end dari kecepatan mobil ini. Biasanya ya, kami pernah juga membahas si mobil ini melawan 2 rivalnya di CVT War, kalau menonton sebelah sini. Itu kelihatan memang yang lainnya kalang kabut menghadapi Netavi waktu itu, belum yang tuh bahkan. Netavi itu di putaran atas. Di putaran bawah, Citroen ec3 paling cepat sampai 60 km/jam meninggalkan yang lain. Tapi begitu di 60 menuju 100, putaran motor listriknya dari Citroen mulai melambat, sedangkan Netavi masih makin jos lagi dan melewati, sehingga dia yang menang drag race waktu itu. Yes. Jadi kalau kalian masih mencari mobil listrik yang proper, punya 4 pintu, diduduki masih enak, bandingan suspensinya juga tergolong baik gitu ya, dan motor listriknya bagus untuk mobil di harga masih 200 jutaan, Netavi itu sih menurut kami. Nah, bagaimana soal range-nya? Ya, kami tes sampai dari full 100% itu sampai tinggal 6%, itu sisa range-nya tinggal di 28 km. Dan kami berjalan sejauh 361 km.
Artinya ya mentok-mentok mobil ini bisa hampir 390, tapi kalau misalnya ada deviasi lagi, misalnya 28 itu kan nggak mungkin bener-bener 28 ya, paling ada deviasi sekitar 1 sampai 2 kilo sampai 3 kilo. Jadinya bisa dibilang mobil ini selama pengetesan kami berjalan sejauh dari 100%, bisanya tembusnya di 380-an kilometer, hampir 390 lah. Ya cukup oke, mengingat klaim dari range mobil ini kan di 401 kilometer. Ya dropnya nggak terlalu jauh. Jadi untuk mobil sekecil ini, dan kami juga rutenya beberapa kali lewat tol karena untuk pengujian rute tol gitu ya, dengan average speednya di 40 km per jam. Jadi ada yang kena macetnya, masih ada yang dapat tolnya, masih bisa di 380 km, masih oke banget. Dan mobil ini juga batas maksimum kecepatan kalau di mode normal itu di 110 km per jam. Nih 110 km per jam. Tapi once kita pindah ke sport, kita bisa menambah lagi kecepatannya. Kita tambah lagi kecepatannya ketika di sport, bisa hingga sampai di 125 km per jam. Jadi masih cukup oke, dan jujur ini masih tergolong stabil mengingat harganya masih di bawah 300 juta ya. Biasanya mobil-mobil kelas gini kan yang kotak, yang dimensi wise agak ngeri-ngeri seperti REV atau Series 1, Series E1 gitu ya, yang kalau mungkin bawa kecepatan tinggi di tol gini ya agak ngeri-ngeri. Tapi mobil ini masih cukup oke, masih cukup stabil. Tambah lagi kalau di tol seperti ini, dia juga sudah memiliki adaptive cruise control, sehingga mempermudah banget kita untuk melewati jalanan-jalanan seperti ini. Dia jadi kalau mau cruising keluar kota, karena waktu itu kami pernah diajak media drive sampai ke Bandung waktu itu, kami pakai adaptive cruise control, dia oke banget, bahkan sudah punya traffic jam assist, dan traffic jam assistnya halus banget. Jadi ketika kita berhenti, sampai berhenti bisa sampai 0 km per jam, dan ketika kita jalan lagi, dia tinggal dengan mudahnya menjalankan kendaraan lagi. Jadi enak banget. Paling minusnya ketika di tol ini adalah ya bandingan dari ayunan dari mobil ini. Jujur saja, ketika kami melewati ke Bandung itu kan melewati MBZ, jalan MBZ kita tahu lah ya, goncangannya seperti apa. Memang sudah diperbaiki oleh Neta, tidak sengayun yang dulu lagi yang pertama kali meluncur, itu parah banget ya memang ayunannya. Nah, sekarang sudah lebih better, tapi turns out memang ayunannya masih agak sedikit mengganggu untuk passenger di bagian belakang. Beberapa kali kami di belakang merasakan agak sedikit mual karena terlalu mengayun suspensinya. Tapi sebenarnya sekarang sudah jauh lebih baik. Memang untuk beberapa occasion perjalanan jauh agak sedikit kurang, tapi sudah much better, dan bentuknya juga mobil proper, dan range-nya juga turunnya tuh dropnya nggak signifikan seperti layaknya mobil-mobil dengan motor listrik yang kecil. Biasanya agak sedikit struggle kecuali ketika kita pakai untuk perjalanan keluar kota gitu. Bagaimana dengan akselerasi dari mobil ini? Tadi kami bilang bahwa motor listriknya sangat baik sekali untuk pick up speed, kecepatan di 60 sampai 100 ya. Cepet banget gitu. Nah, kalau soal akselerasi dari 0 sampai 100 bagaimana? Kita coba aja. Ini ada mode sport, nggak masukin. Dia ada traction controlnya. Ini saya bikin off. Masuk aja yuk. Jaga gas dan rem, dan go. Kenceng ya dia ya. Pick up speed ya. Dan sudah 100. 0 sampai 100 tuntas dalam waktu 10,1 detik saja. Iya. Luar biasa. Di saat kami membahas rival-rivalnya selesai di 12 detik, ada yang 15 detik gitu ya. Dia bisa tuntas dalam waktu 10,1 detik. Jelas membuat mobil ini paling kencang di kelasnya. Dan itu terbukti kami ketika adu drag race juga dengan rival-rivalnya, memang dia yang paling kencang. Tapi memang ada sedikit problem ketika untuk berakselerasi. Entah kenapa kami padahal sudah full kick down, dia tuh nggak langsung narik dikit, kayak ada loadingnya dikit, baru dia kayak memberikan input tenaga lewat pedal gas kita. Set gitu, baru dia memberikan akselerasi gitu. Jadi dia kayak ada loadingnya dulu untuk berjalan, baru kencang tuh di putaran-putaran atas gitu. Unik sih. Entah kenapa dia membuatnya seperti itu. Dan itu juga terbukti waktu kami aju drag race, kalah dulu sama EC3. Nah baru tiba-tiba Netavinya mengejar gitu ya. Tapi katanya sih memang itu untuk safety, supaya nggak
feel kayak jambak-jambak itu dan miss acceleration biasanya yang terjadi di mobil-mobil listrik karena torsinya instan gitu ya. Oke, dengan bandrol harga 299 juta yang kita dapatkan mobil listrik yang proper, range-nya cukup jauh, tested 380 km, terus juga masih bisa dibawa keluar kota, enak dibawa cruising karena sudah dilengkapi dengan ADAS, dengan harga segini. Bahkan kita bisa mendapatkan mobil-mobil harga hatchback, kelas-kelas segini, hatchback yang pakai bensin, belum ada ADAS bahkan. Bahkan ada yang harganya lebih mahal, suruh milih airbagnya mau 7 atau 3 gitu. Sedangkan di mobil ini, dia sudah dapat ADAS, jadi udah nggak mikirin lagi, bahkan sudah ada hill descent control, sudah ada traction control, lengkap banget, kalian sudah mendapatkan package yang sangat luar biasa. Tinggal satu lagi pertanyaannya, kalian berani nggak pakai mobil Neta? Ya, itu balik lagi ke para civities. Kalau kami sih, jujur, sangat menyarankan sekali Neta V ini. Daripada kalian seadanya, beli mobil dengan listrik seadanya untuk mengakali ganjil genap, mending kalian invest sedikit, ya nggak jauh bahkan, harga masih sama-sama kepala dua, dapat mobil yang lebih proper, ganjil genap udah pasti bisa, keluar kota udah pasti bisa. Jadi bisa dibilang, ini bisa menjadi mobil listrik pertama kalian dan bahkan bisa menjadi mobil pertama kalian juga. Karena menjadi mobil satu-satunya di rumah pun, mobil ini sudah siap. Kalau menurut Civities, gimana Neta V2 ini? Tulis kolom komentar. Terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civity Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @civity.indonesia dan TikTok kami @civityindonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Neta yang sudah dijual di Indonesia, Neta X, Neta V2, Neta V, bisa melalui website kami di civityindonesia.co.id. Kami Reza Rever dan segenap tim Civity Indonesia pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.